Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali mengikuti kajian Majlis Ta'lim Rutul Jannah. Dan tak lupa kita sampaikan salam dan salawat pada Nabi besar Muhammad SAW beserta pada keluarganya dan para sahabatnya yang insya Allah akan memberikan syafaat pada kita sampai akhir zaman. Amin. Alhamdulillah telah bersama kita Ustadz Abdul Taslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Silakan. Ya. Semoga Ustadz dan keluarga dan teman-teman kita serta jamaah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Barakallahu. Kali ini kita akan membahas bab baru mengenai tata cara beribadah yang insya Allah pagi hari ini kita akan membahas masalah thaharah, Ustaz ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kita mengenai thaharah, di mana thaharah banyak cabangnya, yaitu di antaranya wudu, bisa kita ambil ilmunya, dan apabila kita selama ini merasa belum benar, kita bisa perbaiki. Sebelum kita mulai, saya ingatkan pada para jamaah untuk ikhlas dan niat untuk mengikuti dengan baik. Kemudian juga disarankan untuk mencatat agar ilmu yang telah saya sampaikan bisa kita pelajari kembali kalau kita lupa. Dan terakhir, jamaah agar mematikan audio videonya selama kajian berlangsung. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengar kajian dari Ustaz. Tafadhol Maskur Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Para peserta majelis ta'lim Rutul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan taufik dalam kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia yang semoga menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan dan menetapkan taufiknya pada diri kita. Saat ini kita akan mengadakan kajian dengan tema membahas tata cara berwudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kitab panduan yang akan saya baca dan sudah ada terjemahannya juga, mungkin sudah ada di dalam pegangan antum semua. Ya, sifatu wudu'in Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tulisan dari Syekh Fahad bin Abdurrahman Ad-Dawsari, hafizahullahu taala. Nanti saya akan menjelaskan di sini tentu dengan ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Dan sebisa mungkin nanti kita akan praktekkan. Ya, setelah saya jelaskan dengan ringkas, saya akan praktekkan nanti agar bisa kita melihat langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kegiatan kita ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, barakallahu fikum. Para ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah, kita ketahui wudu
kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan kita ketahui wudhu merupakan syarat dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan syaratnya adalah suci, seperti sholat, kemudian tawaf menurut pendapat yang terkuat. Dan untuk ibadah-ibadah yang lain tentu meskipun tidak merupakan syarat, tapi lebih utama dan lebih besar pahalanya ketika kita lakukan dalam keadaan suci. Adapun untuk sholat sendiri, jelas sekali hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat salah seorang di antara kamu kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Di hadis yang sahih lainnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka salat adalah bersuci, yakni berwudu. Pengharamannya adalah takbir, takbiratul ihram, dan penghalalannya, yakni selesainya salat kita adalah dengan mengucapkan salam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi inilah kedudukannya wudu. Di sini perlu kita pelajari wudu yang sesuai dengan contoh dan praktek Nabi Muhammad SAW. Apa manfaatnya? Manfaatnya tentu saja karena ini pertama merupakan bagian dari wujud semangat kita untuk merealisasikan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, berarti kita menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai imam yang kita ikuti dalam setiap ibadah yang beliau lakukan, termasuk dalam masalah berwudu. Apalagi wudu ini punya banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, menggugurkan dosa-dosa, kemudian meninggikan derajat, dan keutamaan-keutamaan yang lain yang perlu kita pahami di sini. Kaidah umum bahwa setiap ibadah yang Allah syariatkan dengan keutamaannya yang demikian banyak, itu akan didapatkan oleh manusia sesuai dengan bagaimana dia melaksanakan ibadah tersebut dengan benar pada lahir dan batinnya. Yakni batinnya, ikhlasnya harus sempurna sehingga dia dapatkan keutamaan yang sempurna. Kemudian cara pelaksanaannya juga harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Makanya inilah kenapa para ulama menjelaskan syarat diterimanya amal itu dua, ikhlas dan ittiba. Harus ikhlas. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dua perkara ini juga yang menjadi sebab bertingkat-tingkatnya keutamaan amal yang akan didapatkan seorang hamba dalam beramal. Baik itu sholat, termasuk berwudu, berpuasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya kalau ibadah kita semakin dekat dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, niat kita benar-benar ikhlas, maka kita akan dapatkan secara sempurna keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan tentang ibadah tersebut. Ya, ini penting sekali menjadikan kita berusaha belajar contoh dari ibadah Rasulullah SAW, apalagi wudhu yang beliau langsung praktekkan. Ini penting untuk agar kita dapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar dari ibadah ini maupun ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itulah di sini para ikhwan dan akhwat, ya, peserta majelis ta'lim Rutu Jannah, nanti ketika saya mempraktekkan wudhu ini, insya Allah semoga Allah mudahkan, bukan berarti saya menganggap atau mungkin panitia kajian menganggap peserta ini semua belum paham wudhu, berarti dilakukan semua salatnya. Sama sekali tidak, karena kita ingin mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW di hadapan para sahabat saja yang mereka adalah generasi yang paling utama, imannya paling sempurna. Rasulullah SAW mencontohkan, Rasulullah SAW mempraktekkan di hadapannya Utsman ibnu Affan dan sahabat yang lain. Dan kemudian para sahabat ini mencontohkan
sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di hadapan umat yang ada di hadapan mereka saat itu, di hadapan para tabi'in, di hadapan murid-murid mereka. Berarti ini adalah merupakan bagian dari pengajaran Islam yang benar untuk kita ajarkan hal-hal ini dengan contoh langsung sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya orang yang ibadahnya jauh dengan contoh praktek Nabi Muhammad SAW pasti dia dapatkan keutamaan yang berkurang juga. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sanadnya sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang salat. Innal abda la yusalli salatan ma yuktabu lahu minha illa nisfuha wa thuluthuha wa rubu'uha wa khumusuha ila usyuruha. Sungguh ada seorang hamba yang melaksanakan salat tapi dia tidak mendapatkan atau tidak dituliskan baginya dari keutamaan salat yang demikian banyak, tidak dituliskan baginya kecuali hanya ada yang kadang-kadang dia mendapatkan setengahnya, ada dia mendapatkan sepertiganya, seperempatnya, sampai sepersepuluhnya saja. Kenapa bisa kurang dia dapatkan? Karena pelaksanaan sholatnya tidak sesuai dengan petunjuk dan contoh Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan sholat. Niat di hatinya juga tidak sempurna, keikhlasannya. Makanya berkurang nilainya sesuai dengan berkurangnya dua hal tadi, keikhlasan dalam niat dan kesesuaian ibadah tersebut dengan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, saya akan sebutkan beberapa saja di sini karena terlalu banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan berwudu. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku tunjukkan tentang perbuatan atau amalan yang dengan sebabnya Allah menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat-derajat kita? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, kami mau wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Isbagul wudu'i alal makarih." Ya, yang pertama adalah menyempurnakan wudu dalam keadaan dalam kondisi susah. Wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Wa intidharus salati ba'da shalah, dan menunggu salat ke salat yang berikutnya. Itu diantara hadis yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan wudhu. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ar-rajulul muslimu kharajat khotayahu min sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlaihi fa in qa'ada qa'ada maghfuran lahu." Jika seorang hamba, seorang muslim berwudu, maka akan keluar dosa-dosanya, berguguran dari dirinya dosa-dosanya, dari pendengarannya, dari pandangan matanya, dari kedua tangannya dan kedua kakinya. Kalau dia duduk setelah itu, maka dia duduk dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Ini banyak sekali hadis yang saya tidak bisa bacakan semua, ya. Sampai ada 18 hadis tentang keutamaan berwudu. Saya sebutkan satu lagi, ya, yang terakhir. Dari riwayatnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, setelah mencontohkan praktek wudu yang dia lihat langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa mithla wudu'i hadza tsumma qama fa shalla raka'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri melaksanakan salat 2 rakaat yang dia tidak membisikkan dirinya dalam 2 rakaat tersebut, yakni tidak terganggu khusyuknya dalam 2 rakaat tersebut, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, berapa kali kita berwudu dalam sehari?
ya, kemudian melaksanakan sholat, maka keutamaan ini kita akan dapatkan kalau kita sempurnakan pelaksanaan wudhu kita. Baik, itu gambaran tentang pensyariatan wudhu dan keutamaannya di dalam Islam. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, saya akan terangkan secara ringkas ya, berdasarkan buku yang kita jadikan panduan ini tentang tata cara wudhu yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu nanti kita akan berikan tambahan-tambahan dalam hal-hal yang dibutuhkan dari keterangan para ulama yang lain, insya Allah. Pertama, di awal kita berwudhu, sebagaimana pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya harus ada apa? Niat. Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawah." Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat-niatnya, dan sesungguhnya masing-masing manusia mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi berniat ketika berwudu, dan niat ini adalah tekad yang kuat di dalam hati, tidak perlu dilafatkan. Karena niat ini termasuk amalan hati. Ya. Jadi kita niatkan dalam hati kita dengan tekad yang kuat bahwa kita ingin melaksanakan wudu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, tentu perintah Allah yang dimaksud adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 maupun di ayat-ayat yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai kepada siku, serta usaplah kepalamu, ya, seluruh kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke dua mata kaki. Jadi kita niatkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika berwudu dan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis yang sahih seperti yang tadi kita bacakan. Dibawakan di sini nukilan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang niat. Mahallun niyatil qalbu dunal lisan bittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadati. Ya. Tempatnya niat itu adalah di hati manusia. Tidak diucapkan di lisan, tidak diucapkan di lidah, tidak perlu ada nawaitu atau yang sejenisnya. Ini berdasarkan kesepakatan semua imam kaum muslimin dalam semua ibadah, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Asy-Syafi'i tidak pernah menyebutkan niat itu dilafatkan. Ini ditegaskan oleh para ulama dari mazhab Imam Syafi'i sendiri yang terkenal seperti Imam An-Nawawi, bahwa ada salah seorang yang pengikut mazhab Imam Syafi'i yang salah memahami ucapan Imam Asy-Syafi'i, yang kemudian membuat kesimpulan salah bahwa Imam Asy-Syafi'i menganjurkan untuk melafatkan niat, padahal ini jelas tidak mungkin diucapkan oleh beliau karena ini bertentangan dengan apa yang disepakati oleh semua imam kaum muslimin. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan hal ini. Ibnu Taimiyah makanya mengatakan bahwa semua imam kaum muslimin sepakat bahwa niat itu tempatnya adalah di dalam hati, tempatnya di dalam hati, tanpa perlu diucapkan di lisan, dan ini berlaku fi jami'il ibadat, untuk semua ibadah, baik ketika bersuci, salat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, berjihad, maupun ibadah-ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Nah, jadi cukup kita niatkan di hati kita bahwa kita berwudu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, supaya nanti membedakan antara kita wudhu dengan cuci muka biasa misalnya, atau berkumur-kumur biasa. Ya kita tahu
pengertian wudu dalam syariat kan disebutkan oleh para ulama artinya adalah isti'malu ma'in tahurin ala a'dha'in makhsusah ala a'dha'in makhsusatin qad bayyanaha wa syara'ahu Allah Ta'ala. Menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya. Pada anggota badan tertentu sebagaimana yang dijelaskan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan niat ini membedakan antara perbuatan kita sekedar cuci tangan atau sekedar berkumur-kumur biasa, nanti juga waktu mandi sekedar mandi biasa, dengan mandi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menunaikan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Baik. Setelah berniat, yang disyariatkan sebelum berwudu adalah mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'an liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah, menyebutkan bismillah di awalnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh banyak ulama. Al-Hakim mensahihkannya, disepakati oleh Al-Zahabi. Imam Ibnu Hajar juga mensahihkannya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala juga mensahihkannya. Ini hadis yang sahih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika mencontohkan cara beliau berwudu, ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di awalnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tawaddau bismillah, berwudulah kalian dengan bismillah, yakni dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awalnya. Bismillah. Nah, dari sinilah sebagian dari para ulama ada yang memahami hadis ini anjuran membaca bismillah. Tapi yang lainnya mengatakan ini menunjukkan wajibnya membaca bismillah. Kenapa? Karena jelas sekali lafadznya, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Tidak membaca bismillah di awalnya. Pendapat yang mengatakan wajib ini adalah pendapat yang lebih kuat insya Allah. Ya. Ini adalah pendapat salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad yang mengatakan wajibnya membaca bismillah dalam wudhu, termasuk dalam mandi, mandi besar, mandi janabah, ya mandi wajib, termasuk juga dalam bertayamum. Ini juga pendapat dari Imam Al-Hasan Al-Basri, Ishaq ibn Rahuyah, ya. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syaukani dan juga dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu taala yang mengatakan wajibnya. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Mughni berkata, wa in qulna biwujubiha fatarkuha amdan lam tasihhu fatarakaha amdan lam tasihhu taharatuhu. Bagi pendapat yang mewajibkan mengucapkan bismillah ini, barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, berarti tidak sah wudunya, harus diulang. Karena dia meninggalkan kewajiban dalam berwudu sama dengan meninggalkan misalnya niat di awalnya. Tapi kalau dia meninggalkannya karena lupa, maka tetap sah wudunya. Penulis sisi menambahkan, kalau dia lupa, maka dia ucapkan bismillah kapan saja dia ingat, meskipun di tengah-tengah wudunya, karena kelupaan. Ya beda dengan sengaja, begitu. Nah, jadi kita mulai dengan membaca bismillah. Setelah kita membaca bismillah, kita lakukan yang pertama kali adalah membasuh atau mencuci kedua tangan kita, kedua pergelangan tangan kita, sampai di pergelangan tangan, ya. Ini disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Humran, maulanya Uthman, bekas budaknya Uthman ibn Affan, tentang Uthman bin Affan yang mencontohkan wudu yang dilihatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau
membasuh atau mencuci tangannya sampai di pergelangan tangan 3 kali. Demikian pula ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan beberapa hadis yang lain. Baik. Setelah mencuci kedua tangan, ya, kemudian mengambil air dengan tangan kanan kita dan memasukkan ke mulut dan ke hidung. Ini namanya al-madmadah wal istinsyaq. Ya. Mengambil air kemasukan ke dalam mulut kita, kemudian hidung kita dan menggerakkannya di dalamnya. Kayak berkumur-kumur, kemudian istinsyaq, menarik air tersebut ke dalam hidung kita sampai di ujung hidung dalam, sampai paling dalam gitu ya. Kemudian setelah itu kita mengeluarkan air tersebut dari hidung kita dengan tangan kiri kita. Ini yang dilakukan dalam hal ini ditunjukkan di dalam beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW mempraktekkan wudhu di hadapan para sahabat. Jadi sahabat yang meriwayatkan praktek wudhu Nabi SAW bukan cuma satu, bukan cuma dua, banyak sahabat. Ya, diterangkan di sini, ketika Rasulullah SAW berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, kata beliau, famadmadha wastansyaqa min kaffin wahidin fafa'ala dzalika thalathan. Nabi SAW berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu dari satu cidukan tangannya. Airnya diciduk pakai tangan, kemudian dimasukkan ke sebagiannya ke mulut dan sebagian lagi dimasukkan ke hidung. Setelah itu digerakkan berkumur-kumur dalam mulut, ditarik yang di hidung, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain. Baik, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Apa hukumnya? Apakah ini juga wajib? Atau menurut pendapat lain ini ada yang mengatakan ini adalah sunnah, hanya sekadar anjuran saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Menurut pendapat yang terkuat adalah ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya selama beliau mencontohkan wudhu beliau di hadapan para sahabat yang diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi SAW. Ada yang beralasan, kalau seandainya wajib ini kenapa tidak disebutkan di dalam ayat tadi? Ayat tadi hanya menyebutkan membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala dan mencuci kaki. Maka jawabannya ayat ini menyebutkannya. Karena membasuh wajah termasuk di dalamnya adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ingat ayat Al-Quran, siapa yang paling berhak menafsirkannya? Rasulullah SAW. Ya, wa anna sunnata tufassirul Quran. Ini salah satu kaidah dalam prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterangkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Ushulus Sunnah, bahwa sunnah itu dialah yang menjabarkan, menafsirkan makna Al-Quran. Sehingga pendapat yang mengatakan tentang wajibnya berkumur-kumur, ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama, termasuk Imam Asy-Syaukani, kemudian juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Mereka beralasan dengan tadi bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya selama mempraktekkan wudhu. Kemudian juga ayat Al-Quran itu dijelaskan maknanya oleh Nabi Muhammad SAW dalam praktek wudhu beliau, karena membasuh wajah adalah termasuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Taib. Setelah itu, jadi sudah dijelaskan tadi, ketika memasukkan air ya ke mulut dan ke hidung itu dengan menggunakan tangan kanan, waktu kita mengeluarkannya dengan tangan kiri, itu juga disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu kita diperintahkan untuk membasuh wajah 3 kali. Sebagaimana tadi juga kita lakukan 3 kali yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas bahwasanya Nabi SAW tentu melakukan 3 kali ini yang paling sempurna dan paling maksimal.
Kadang-kadang beliau juga lakukan wudhu satu kali. Yang penting benar-benar sudah cukup. Kadang-kadang juga dua kali. Ini juga diperbolehkan. Kecuali nanti anggota badan tertentu yang nanti akan disebutkan, yaitu ketika mengusap kepala. Tapi setelah itu membasuh wajah. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah atau cucilah wajah-wajah kalian. Ya, cucilah wajah-wajah kalian. Pengertian wajah atau batasannya adalah diterangkan di sini, min manabiti sya'ri ra'si. Permulaannya dari untuk apa ini? Vertikal ya. Dari tempat tumbuhnya rambut, bagian ubun-ubun di sini, sampai ila man hadara minal lahyaini wadzaqan. Sampai bagian yang paling bawah dari apa ini? Dagu kita. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai bagian paling bawah dari dagu kita. Kemudian dari sisi melebarnya adalah usulil udhunaini wa ila usulil udhunaini. Kemudian dari ujung telinga sampai ujung telinga, dari cuping telinga sampai cuping telinga. Itu batasan wajah untuk horizontalnya, ya, melebarnya begitu. Jadi kalau yang dari vertikalnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut di ubun-ubun sampai ujung dagu kita. Kemudian untuk horizontalnya adalah dari cuping telinga kita yang kanan sampai yang kiri. Itulah batasannya wajah. Tentu saja kita perhatikan semua lingkaran wajah ini untuk kita usahakan membasuhnya ketika membasuh wajah dalam wudhu kita. Taib, ini juga dilakukan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW 3 kali, itu yang sempurna. Bisa juga dilaksanakan 1 kali, bisa juga 2 kali. Ada anjuran bagi laki-laki ketika membasuh wajah, yaitu menyela-nyela jari, menyela-nyela jenggot, ya, menyela-nyela janggut kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih seperti hadis Utsman ibn Affan ketika mempraktekkan tata cara wudhu Rasulullah SAW, beliau menyela-nyela janggutnya. Kemudian juga hadis-hadis yang lain. Sebagian dari para ulama bahkan mengatakan ini wajib hukumnya. Ini wajib hukumnya. Ada juga yang mengatakan ini adalah sekedar anjuran saja. Ya, ada bahkan yang menegaskan bahwa yang diwajibkan untuk di sela-sela ini adalah orang yang jenggotnya itu tidak begitu tebal sehingga terlihat kulitnya. Supaya nanti ketika dia membasuh wajahnya, air itu sampai kepada kulitnya yang terlihat dari karena jenggotnya yang tidak begitu tebal begitu. Nah, karena yang diperintahkan untuk dibasuh adalah yang terlihat, maka kalau kulitnya terlihat maka dia harus menyela-nyelai jenggotnya dengan jarinya agar kena kulitnya tersebut. Setelah selesai membasuh wajah, kemudian ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Membasuh kedua tangan ya sampai di siku. Ini juga disebutkan di dalam hadis yang tadi kita nukilkan beberapa kali dari Utsman ibn Affan riwayat Bukhari Muslim, dan para ulama dan para sahabat lainnya yang menceritakan tata cara wudhunya Nabi SAW. Ya, membasuhnya 3 kali dan bisa juga sekali atau 2 kali. Di sini para ulama berselisih pendapat apakah kedua siku termasuk atau tidak. Maka tentu pendapat yang terkuat adalah yang mengatakan, pendapat kebanyakan para ulama, mayoritas ulama adalah yang mengatakan bahwa siku termasuk karena inilah yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW setiap kali mempraktekkan wudhu. Maka kedua siku termasuk yang dibasuh bersama kedua tangan kita. Nah, taib. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wamsahu biruusikum, dan usaplah. Ingat kalimatnya di sini, usaplah.
bukan dibasuh seperti tadi mencuci tangan di awal, kemudian kayak berkumur-kumur, kemudian mencuci tangan sampai di siku, membasuh muka, ya. Di sini Allah sebutkan wamsahu, dan usaplah kepalamu. Maka di sini jelas beda dengan membasuh. Ya, kita perhatikan di sini yang dipraktekkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membasuh seluruh kepala beliau. Ya, seluruh kepala beliau disebutkan di sini di dalam hadis yang sahih. Ya, caranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan fa'akbala bihima wa adbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan tangannya dan sampai ke belakang, kemudian dari belakang ke depan lagi. Caranya, setelah membasahi tangannya dengan air, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan meletakkan di bagian depan rambut beliau, ya, bagian ubun-ubun beliau dengan kedua tangannya, kemudian kedua tangannya diusapkan di semua kepalanya sampai di tengkuknya. Setelah itu dikembalikan lagi ke depan. Itu cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari depan ke belakang, kemudian dari depan dikembalikan lagi ke depan. Ini yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini dalam kebanyakan hadis itu hanya sekali saja. Meskipun ada juga hadis yang sahih yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya sampai 3 kali, tapi ini cuma sekali-sekali beliau lakukan. Yang paling sering ketika mengusap semua kepala dengan cara tadi, dari depan ke belakang, dari kembali ke depan lagi, itu beliau lakukan hanya sekali saja. Dan tentu ini yang kita ikuti, yang paling sering kita lakukan, dan diperbolehkan sekali-sekali seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, untuk kita usap kepala kita 3 kali. Sekarang mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau mengusapnya hanya sebagian kepala saja? Ada orang yang hanya menyentuhkan ujung rambutnya saja. Maka mereka-mereka yang mengambil pendapat ini mengartikan firman Allah di ayat Al-Maidah tadi, ayat ke-6 tadi, usaplah kepalamu. Usaplah dengan kepalamu. Kalimat dengan atau ba di sini diartikan untuk at-tab'id, sebagian kepalamu saja, yakni sebagian rambutmu saja. Tapi ini dibantah oleh para ulama seperti Imam Asy-Syaukani, ya, menegaskan di dalam kitab Nailul Awtar bahwa tidak benar kalau ba di sini diartikan hanya sebagian saja, sebagaimana ini diingkari oleh para ulama ahli lughah seperti Imam As-Sibawai di dalam kitab beliau, ya, di 15 tempat dia menjelaskan bahwa tidak benar ba diartikan untuk menunjukkan makna sebagian. Dan juga praktik dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat-sahabat yang melihat langsung beliau mempraktekkan wudhu, tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyentuh sebagian kepalanya saja atau sebagian rambutnya saja, maka yang benar dengan keseluruhannya sebagaimana yang disebutkan caranya tadi. Setelah itu, mashul udhunain. Mashul udhunain, ya, disebutkan dalam praktek dan contoh yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tentang tata cara wudhunya Rasulullah SAW. Setelah mengusap rambutnya dengan cara seperti tadi, semua rambut dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kedua telinga beliau, mengusap kedua telinga beliau, ya, yang disebutkan caranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh para ulama seperti Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Caranya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengusap kepalanya, kemudian beliau memasukkan
jari telunjuknya ke dalam telinganya dan ibu jarinya di bagian luar telinganya, kemudian beliau mengusap atau menggosoknya. Jadi caranya jari telunjuk masukkan ke dalam lubang telinga, kemudian ini jari telunjuk, telinga kanan, telunjuk kanan, telinga kiri, tentu saja telunjuk kiri, kemudian ibu jarinya diletakkan di luar dan setelah itu Rasulullah SAW menjalankan jarinya, yakni mengusap telinganya, ya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan menggunakan air yang tadi bekas untuk membasuh kepala beliau. Nah, maka di sini ya Rasulullah SAW tidak mengambil lagi air yang baru ketika mengusap telinga, dan ini juga didukung dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, ketika Rasulullah SAW bersabda, al-udunani minar ras, kedua telinga itu adalah bagian dari kepala, sehingga diusap dengan sekali usapan, tidak perlu mengambil air yang baru. Itu yang dicontohkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Di sini disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa ketika membasuh kedua kaki ini benar-benar kita harus pastikan sampai kepada kedua mata kaki kita, karena ada ancaman di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, wailul lil aqabi minan nar, ya, celakalah mata kaki yang akan diancam masuk ke dalam api neraka karena tidak kena basuhan air ketika berwudu. Kemudian yang berhubungan dengan membasuh kaki ini, ada sunnah untuk menyela-nyelai dengan jari kelingking kita, menyela-nyelai jari kaki kita dengan kelingking kita. Ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Laqit ibnu Sabirah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, asbigil wudu wa khallil bainal asabi. Ya, sempurnakanlah wudumu dan sela-selailah di antara jari-jarimu. Jadi waktu tadi kita mencuci tangan di awal, kita sela-selai dengan jari kita. Kemudian waktu kita mencuci kaki di akhir wudhu kita, juga kita menyela-nyelainya dengan jari kelingking kita. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan secara khusus, ya. Bahkan ada keterangan yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyela-nyelai jari kaki beliau dengan menggunakan kelingking tangan kanan. Kalau dalam buku ini disebutkan dengan kelingking tangan kiri, dikiaskan dengan istinja. Tapi riwayat yang sahih yang pernah saya dapatkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala membawakan riwayat yang menyebutkan bahwasanya menyela-nyelai jari kaki kita dengan menggunakan kelingking tangan kanan. Ya, tentu boleh saja dengan jari apa saja, yang penting tujuannya adalah kita menyela-nyelainya agar sampai kepada semua anggota wudhu di kaki kita. Nah, ini praktek ringkas dari tata cara pelaksanaan wudhu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, untuk kita sempurnakan pelaksanaannya, lebih bagus kalau sekarang kita praktekkan mungkin langsung, ya, sesuai dengan apa yang tadi kita baca keterangannya. Saya perlu tambahkan sedikit juga, ada beberapa hal yang kita perhatikan di sini. Beberapa sunnah Rasulullah SAW dalam hal berwudu. Pertama, tentu saja kita dianjurkan untuk bersiwak atau menggosok gigi sebelum berwudu. Ini ada hadis tersendiri yang sahih yang menyebutkannya. Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu atau qabla kulli wudu, ya. Seandainya aku tidak memberatkan bagi umatku, maka niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak atau menggosok giginya dulu sebelum berwudu. Kalau tidak sempat juga atau mungkin sudah waktunya berwudu, maka waktu kita berkumur-kumur kita boleh
menggosok ya mulut kita, membersihkan mulut kita dengan apa yang ada ketika itu, termasuk dengan jari kita ya, agar kita bisa lebih membersihkan mulut kita sewaktu berkumur-kumur. Kemudian juga sunnah untuk melakukan yang namanya ad-dalq. Ad-dalq yakni menggosok dengan tangan kita anggota wudhu. Jadi bukan hanya sekedar menyiram saja, tapi kita menggosoknya, termasuk tadi kita menyela-nyelai dengan jari kita ketika jari-jari tangan dan jari-jari kaki, supaya kita benar-benar menggosok ya, di samping mencuci juga menggosok anggota badan tersebut dengan tangan kita. Kemudian melakukan at-tartib, urutan sesuai yang disebutkan dengan ayat tadi. Tidak membalik-baliknya kecuali yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Tadi kan hadis-hadis yang paling sering menyebutkan urutannya adalah setelah kita mencuci tangan, kita berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung, mengeluarkannya, kemudian kita membasuh wajah kita, kemudian kita membasuh kedua tangan kita sampai di siku. Setelah itu kita mengusap kepala sekaligus dengan kedua telinga, dengan cara seperti tadi, semua rambut kita, kemudian membasuh kedua kaki sampai di mata kaki. Baik. Kadang-kadang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah berwudu dengan cara ya, setelah mencuci tangan, beliau langsung membasuh wajah. Kemudian mencuci atau membasuh tangan sampai di siku. Setelah itu baru beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, lalu mengeluarkannya. Kemudian mengusap kepala dan setelah dengan kedua telinga, setelah itu mencuci, membasuh kaki. Pernah terjadi Rasulullah SAW melakukan yang seperti ini, dan ini boleh kita praktekkan kadang-kadang, tapi yang paling sering adalah sesuai dengan urutan yang biasa tadi, yang paling banyak hadis yang meriwayatkannya dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentu juga sunnah dalam hal ini termasuk misalnya at-tayamun, memulai dengan anggota wudhu yang sebelah kanan tentu saja. Kemudian al-muwalat artinya dilakukan secara berurutan, yakni tidak sampai terlalu lama antara jarak satu basuhan dengan basuhan berikutnya, ya. Jadi dijadikan secara berurutan, jangan sampai misalnya ada orang yang membasuh tangannya kemudian dia lakukan kegiatan yang lain dulu, waktunya panjang. Ini tidak boleh, ya. Tapi harus secara berurutan dilakukan sampai selesai. Kemudian juga tidak berlebihan dalam menggunakan air. Ini juga penting sekali waktu kita berwudu. Kita lakukan dengan cara menghemat air sebisa mungkin. Kalau seandainya kita menggunakan keran, waktu kita menumpahkan keran, selama kita masih membasuh wajah kita misalnya, kita matikan dulu kerannya. Tidak mengapa. Supaya tidak terbuang air tersebut. Apalagi sampai keran diputar dengan paling maksimal, ini juga akan membuang-buang air. Cukup yang secukupnya saja. Tutup lagi kerannya, kita basuh lagi anggota wudhu kita agar tidak buru-buru nanti buka lagi. Atau yang lebih bagus juga, lebih hemat lagi kalau kita gunakan misalnya pakai gayung. Nanti kita ciduk dengan tangan kita ini, setelah kita cuci tangan kita 3 kali dulu, baru kita nanti celup tangan kita. Ini lebih hemat dalam menggunakan air dan lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga disunahkan tentu saja berdoa setelah berwudu. Doa yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ya hadis yang terkenal, hadis riwayat Imam Muslim. Kita berdoa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dalam riwayat lain ada tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan termasuk orang-orang yang mensucikan dirinya. Ada hadis yang sahih juga, ya, dalam riwayat sahabat yang lain yang mengajarkan tentang doa yang diucapkan setelah selesai wudu dari Rasulullah SAW, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik, ya.
Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji bagimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Engkau. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertobat kepadamu. Ini mirip dengan doa kafaratul majlis. Cuma ada sedikit beda lafadznya. Ini juga keutamaannya sangat besar dan disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, baik, kemudian kita praktekkan saat ini wudhu yang sesuai dengan tadi yang telah kita baca di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum tentang tata cara wudhu tadi yang disebutkan berdasarkan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan dengan ringkas. Ya, kita mulai niatkan di dalam hati ya, bahwa kita melaksanakan wudhu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menggunakan tentu saja air yang suci dan mensucikan. Pertama kita baca Bismillah, ya. Kemudian kita mencuci kedua tangan kita. Tiga kali. Kita selesai, jangan lupa jarinya diselesai. Setelah itu kita berkumur dan memasukkan air ke mulut, sekaligus juga sebagiannya lagi masukkan ke hidung. Tiga kali, lebih sempurna, lebih utama. Tentu tadi airnya diisap sedalam mungkin, ditarik dengan nafas, kemudian kumur-kumurnya ya diusahakan digerakkan di dalam mulut kita semaksimal mungkin begitu. 3 kali juga lebih utama ya. Sekali atau 2 kali juga boleh, yang penting sudah sempurna. Setelah itu kita membasuh wajah kita dengan tadi ya, kita pastikan sampai di ujung atas bagian ubun-ubun tempat tumbuhnya rambut, sampai di bagian bawah dagu kita, kemudian di kedua ujung telinga, cuping telinga ya. Dan disunahkan untuk menyela-nyelai janggut kita bagi laki-laki. Ini juga kita lakukan 3 kali yang paling utama. Setelah itu, saya lihat dengan jelas ya. Setelah itu kita membasuh tangan kita sampai di siku. Sampai di siku, dengan juga menyela-nyelai jari kita. Ya. Ini juga masing-masing 3 kali. Setelah itu yang kiri. Sama juga seperti tadi. Kita lakukan juga 3 kali yang utama. Dipastikan sampai ke siku. Kemudian kita mengusap kepala kita atau rambut kita semua dengan cara seperti tadi. Mulai dari depan begini, ke belakang sampai di tengkuk, kemudian dibalikan lagi ke depan. Langsung kita mengusap kedua telinga, karena kedua telinga bagian dari kepala. Caranya kita masukkan kedua jari kita, jari jari telunjuk ke dalam lubang telinga, ibu jari di luar telinga, kita usapkan ini ke atas atau ke bawah supaya terusap semua lubang bagian dalam dan bagian luar. Selesai, baru kemudian kita mencuci atau membasuh kaki kita. Membasuh kaki kita dengan cara seperti tadi. Kita sela-selai dengan jari kelingking biar lebih gampang, atau dengan jari apa saja. Sunnahnya adalah dengan jari kelingking. Lakukan 3 kali sampai di mata kaki dan dipastikan mata kakinya kena ya, karena ada ancaman tadi dengan neraka bagi mata kaki yang tidak kena air. Kemudian demikian pula yang sebelah kiri, kita sela-selai dengan jari kita untuk sampai semua. Kita lakukan 3 kali.
Alhamdulillah selesai kita berwudu, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa yang diajarkan tadi. Bisa dengan kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, atau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian telah selesai kita berwudu dan kita siap untuk melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya, yang tentu saja dengan berwudu akan menjadikan ibadah kita tersebut, bagipun yang tidak wajib, ya, berwudu tetap menjadikan keutamaannya lebih besar dan lebih berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian insya Allah praktek berwudu sesuai dengan apa yang tadi kita baca di dalam hadis-hadis yang sahih. Baik. Cukup insya Allah. Ya, alhamdulillah. Hasan? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Jadi alhamdulillah itulah ya kajian yang bisa kita bawakan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Teori dan praktiknya insya Allah. Ada hal-hal yang perlu dipertanyakan maka dipersilakan di waktu yang masih ada insya Allah. Tafadhalu barakallahu fikum. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustadz. Sangat jelas ini kita mengenai tata cara wudhu. Mudah-mudahan apa yang kita selama ini lakukan dan belum mengikuti sunnah Nabi, kita bisa ikuti sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian apabila ada pertanyaan dari para jamaah, silakan menulis di chat Zoom atau di raise hand. Untuk itu, tafadhol koordinir. Terima kasih, Arif. Assalamualaikum, Ustadz. Ada beberapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami bacakan. Pertama, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita berwudu di kamar mandi? Apakah boleh membaca bismillah atau cukup dalam hati? Syukron. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, mengenai membaca basmalah ketika berwudu di dalam kamar mandi, dan bukan cuma berwudu ya, tentu kita mandi juga kan mesti dalam kamar mandi. Itu ya, mandi wajib gitu ya. Ada beberapa pendapat para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan cukup dengan bacaan bismillah yang kita baca sebelum masuk kamar mandi. Karena ada kan setelah kita membaca doa masuk kamar mandi kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, juga dianjurkan membaca bismillah. Ada yang mengatakan demikian, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan karena tidak bisa kita lafadzkan di kamar mandi, ada larangan menyebut nama Allah, ya kita terpaksa baca cuma dalam hati saja karena ada larangan tadi. Adapun kalau kita di luar, maka kita tetap harus membacanya. Dan tadi kan sudah disebutkan kita meninggalkannya bukan karena sengaja, maka tentu tidak membatalkan atau tidak menjadi sebab batalnya wudhu kita. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya pertanyaan, ada yang menanyakan apakah harus menghadap kiblat ketika berwudu ataupun sedang berdoa setelah berwudu, Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Ketika berwudu tidak diharuskan menghadap kiblat. Beda ketika kita berdoa atau berzikir atau membaca Al-Quran, memang tidak wajib menghadap kiblat, tapi lebih utama. Lebih utama. Ya, kalau kita waktu berzikir atau menjalankan ibadah seperti membaca Al-Quran itu lebih utama. Lebih utama dalam keadaan kita suci, lebih utama kita menghadap kiblat, begitu. Lebih utama dalam keadaan kita menutup aurat, ya. Itu lebih utama, tapi tidak merupakan kewajiban. Kemudian ketika berwudu ada juga yang harus kita perhatikan. Misalnya waktu kita berkumur-kumur membuang air dari
mulut kita, termasuk kan kita membuang ludah. Berarti kan ada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita meludah ke arah kiblat. Itu hadis yang sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akibal al-kiblah jaa yaumal qiyamati wa taflatuhu baina ainai." Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia akan datang menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya itu ada di hadapannya. Ya, ini merupakan ancaman. Yang jelas kita diperintahkan berdasarkan hadis ini sebisa mungkin kalau kita membuang ludah kita, termasuk ketika membuang air kumur-kumur kita, jangan menghadap ke arah kiblat. Nah, jangan diarahkan ke arah kiblat. Ya, barakallahu fikum. Ustaz, ada yang bertanya, bagaimana hukumnya ketika di awal kita niat membasuh 3 kali, namun ketika prakteknya ada bagian anggota tubuh yang hanya terbasuh 1 atau 2 kali? Ustaz. Tidak mengapa. Tidak mengapa hal tersebut. Ya, sepanjang cukup, maksudnya cukup terbasuh semua, ternyata kita ingin sekali saja, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa karena semuanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada yang kita basuh 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali, tidak mengapa. Karena yang penting tidak kita lakukan lebih daripada 3 kali. Karena ada hadis-hadis yang menyebutkan kalau lebih daripada itu berarti melakukan perbuatan buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man zada faqad." Contohkan ini berarti dia telah melampaui batas, berbuat buruk dan melakukan kezaliman. Kalau maksimal 3 kali dan ini yang paling sempurna, kalau kurang dari itu maka tidak mengapa, karena ada juga hadis-hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW pernah berwudu sekali, satu kali, 2 kali, 2 kali, dan juga pernah 3 kali, 3 kali. Barakallahu fikum. Na'am. Di resen. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada pertanyaan. Apabila sedang umroh, misalkan di Masjidil Haram, boleh kita berwudu dengan menggunakan spray? Jazakumullah khair. Dengan apa tadi? Spray, disemprot. Kita boleh pakai spray untuk wudunya. Spray air. Semprotan gitu ya? Ya, semprotan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Masalah berwudu dengan semprotan, ya kalau seandainya kita bisa tampung airnya dan mungkin dalam sebagian tata cara berwudu tadi seperti kita berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, seandainya kita bisa benar-benar kita kumpulkan airnya, entah kita semprotkan di tangan kita mungkin, kemudian kita masukkan di mulut kita dan di hidung kita, kalau benar-benar kita bisa jalankan air tersebut, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, cuman di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun kan sebenarnya tidak perlu sampai segitu, karena kita bisa berwudu secara pelan-pelan, misal di tempat minum air zam-zam kalau kita butuhkan, kemudian di setiap sudut kan di Masjidil Haram kan di sudut-sudut tertentu itu ada tempat berwudu yang hanya berwudu saja, tidak ada tempat, tidak ada toiletnya, itu ada di lantai 2, lantai 1 ada beberapa tempat yang di sudut ya bisa kita lakukan wudu ketika batal misalnya. Kemudian juga bisa di tempat air zam-zam pelan-pelan kita lakukan. Ini juga bisa kita lakukan. Kalaupun sampai dengan menggunakan spray tadi juga, kalau seandainya kita bisa pastikan kita bisa tampung airnya untuk kita lakukan pada anggota wudhu seperti yang diterangkan tadi, maka tidak mengapa insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, ada yang menanyakan, kalau setelah berwudu bersentuhan dengan lawan jenis, ini belum jelas ini istrinya atau bukan. Silakan Ustaz. Ya, tentu saja kita tahu perbedaan pendapat yang kuat dalam masalah ini di kalangan para ulama. Tapi berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, dan ini yang menafsirkan makna ayat menyentuh wanita, ada yang mengartikan demikian, ada yang mengartikan mulamasa ini artinya menyentuh lebih dari segala sentuhan, ya ini berhubungan intim suami istri. Begitu, itu jelas membatalkan wudu. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih jelas sekali Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri mengatakan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium beliau kemudian pergi melaksanakan sholat tidak berwudu lagi. Ya, ini jelas-jelas dia mencium istrinya sendiri. Maka menyentuh perempuan kalau yang bukan mahram itu jelas berdosa, tapi tidak membatalkan wudu. Jadi kalau seandainya kita lakukan dengan tidak sengaja, ya jelas ini juga tidak berdosa dan tidak membatalkan wudu. Pengertian aulamastumun nisa atau ketika kalian melakukan mulamasa itu artinya bukan menyentuh biasa, tapi menyentuh yang berarti ya bermakna hubungan suami istri. Itu yang jelas membatalkan wudu. Itulah pendapat yang didukung dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, ini maaf tadi mungkin sudah dijelaskan Ustadz, tapi saya pertanyakan yang masalah membaca doa ini harusnya di luar kamar mandi ya Ustadz ya? Karena ada yang bertanya ini. Ya, halo. Ya Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ada Waalaikumsalam. yang bertanya, maaf ini terputus. Ada yang bertanya ketika berwudu, ini kadang kan ada yang mengajak bicara atau bertanya Ustaz, apakah ketika berwudu itu kita menjawab pertanyaan atau berbicara, apakah ini membatalkan wudu atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Kalau kita sekedar menjawab dan itu perlu, ya kita jawab saja seadanya, nggak apa-apa. Sambil kita berwudu kan nggak apa-apa. Ya, kalau seandainya butuh banyak jawaban, ya kita tunda dulu sampai selesai, baru kita jawab pertanyaannya kan begitu. Nah, baik Ustaz. Selanjutnya bagi penanya yang lain, silakan. Arif Pramono, tadi angkat tangan. Masih ada Arif? Aki Arif? Assalamualaikum Pak Meta. Mau tanya. Silakan Pak Wijar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya pernah dengar syarat jumlah airnya itu 2 kulah itu maksudnya gimana ya Pak Ustaz? Terima kasih Pak. Ya. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik saya dari beliau ya tentang air 2 kulah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya dan kepada kita semua. Masalah air yang menyebutkan 2 kulah yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Jika air itu telah mencapai ukuran 2 kulah, maka dia tidak akan membawa najis. Itu hadis yang memang disahihkan oleh sebagian dari para ulama. Tapi hadis-hadis yang lain yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang masalah yang berhubungan dengan air ini seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'." Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada satupun yang bisa menajiskannya. Jadi berdasarkan hadis yang kedua, secara kedudukannya dia lebih kuat, lebih sahih dibandingkan hadis tentang kullatain tadi 2 kullah. Dan hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa air itu kembali kepada hukum asalnya, baik dia dalam jumlah banyak maupun sedikit, sampai 2 kullah atau tidak sampai 2 kullah, selama tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Yang 3 sifat ini tentu disebutkan di dalam hadis yang secara riwayat lemah, tapi disepakati oleh para ulama maknanya, selama tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Warna, rasa, dan baunya tidak berubah dengan sesuatu yang najis. Jadi misalnya orang saat ini ya ada air segayung atau seember kecil, tangannya tidak kotor, atau misalnya dia cuci dulu tangannya, dituangkan dulu air cuci sampai tangannya bersih, setelah itu dia celup, ini tidak mengapa karena tangannya tidak najis dan tangan manusia tidak najis. Air yang sudah digunakan untuk berwudu pun ini tidak menjadikan air tersebut berubah menjadi air yang lantas tidak bisa dipakai lagi untuk berwudu. Kenapa dia bisa berubah? Kan tidak ada. Hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari langit sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala
Sebutkan dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit itu air yang suci dan mensucikan. Itu hukum asalnya air. Ya, jadi bisa berubah hukum air ini kalau ada yang mempengaruhinya dari najis, merubah salah satu dari 3 hal tadi. Warna, rasa, atau baunya. Selama dia tidak berubah, atau meskipun dia tersentuh dengan sesuatu yang bukan najis dan tidak berubah, maka dia tetap pada hukum asalnya. Kata Rasulullah SAW tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Kita tahu hadis ini kan hadis yang sahih riwayat Bukhari atau Muslim ini. Sebabnya adalah ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang sumur yang namanya sumur Budo'ah. Di zaman itu sumur ini kadang-kadang dilemparkan ke dalamnya kotoran manusia. Kadang-kadang bekas kain untuk haid dan seterusnya kadang-kadang masuk di situ. Ya, ini bukan dilemparkan tapi kadang-kadang masuk dalam sumur itu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan hadis tadi kaidahnya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan. Tidak ada yang bisa menajiskannya apapun selama tidak terlihat bekas najis yang merubah warna, rasa, atau baunya. Maka air itu kembali kepada hukum asalnya bahwa dia suci dan mensucikan. Makanya dari segi lebih kuatnya, maka hadis ini lebih kuat, ya. Adapun hadis yang menyebutkan 2 kullah tadi, maka ini hadis meskipun sebagian ulama mensahihkannya, sebagian yang lain juga melemahkannya. Kalaupun dianggap sahih, maka kedudukannya tidak sekuat hadis yang pertama tadi. Maka kesimpulannya, meskipun airnya kurang dari 2 kullah, maka tidak akan bisa kita katakan hadis ini atau air ini tidak bisa lagi dipakai. Apa yang membuktikan kita mengeluarkan dia dari hukum asalnya tadi bahwa air ini adalah suci dan mensucikan? Kalau sekedar habis dipakai oleh seseorang yang berwudu, maka Rasulullah SAW juga pernah mandi bersama sama istri beliau. Yang ketika mandi bersama dengan menggunakan bejana, kan airnya juga akan kembali ke situ. Maka ini tidak menjadikan mandi mereka kemudian dikatakan tidak sah. Ya, padahal Rasulullah SAW ketika mandi bersama tentu bekas-bekas air dari tubuh mereka juga ada yang masuk kembali ke dalam ember atau bejana yang mereka pakai. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Ini masih ada waktu nggak, Ustaz, untuk pertanyaan satu, Ustaz? Iya, silakan. Nah, ini saya ingin tadi berkumur dan kemudian Ustaz bukan menyarankan, artinya mengimbau agar bersiwak dulu atau sikat gigi dulu, Ustaz. Kalau di rumah mungkin kita bisa, tapi kalau misalnya kita lagi di luar atau kita di kantor atau dimanapun, gimana kita pada saat mau sholat duhur atau asar, tentunya kita kan tadi makan siang. Nah, itu apakah dengan cukup berwudu saja, berkumur saja tanpa harus sikat gigi atau bersiwak, itu boleh, Ustaz? Iya, diperbolehkan karena ini tidak wajib tapi dianjurkan. Dan untuk membersihkan gigi kan tidak mesti harus dengan sikat gigi, bisa kita gunakan apa yang ada saja. Sebelum kita berwudu misalnya ada tisu yang bersih, kita gunakan untuk gosok gigi kita, atau ada kain yang bersih kita gunakan, atau paling tidak tangan kita, jari-jari kita. Yang penting kita sekedar bersihkan mulut kita, baru kita berwudu. Ini tentu lebih utama lagi. Atau sebagian dari para ulama mengatakan di tengah-tengah kita berkumur, kita lakukan hal tersebut. Kita gosok yang bisa kita gosok dengan tangan kita supaya lebih menyempurnakan kumur-kumur kita. Kan tiap kali kita berkumur-kumur kan bisa kita lakukan di sela-sela berkumur ini dengan membersihkan mulut kita dengan apa yang ada pada diri kita, entah jari-jari kita atau tisu mungkin atau yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk membersihkan mulut kita agar lebih sempurna. Barakallahu fikum. Mati, Ustaz? Halo, ya. Sekian saja kajian kita karena memang waktu juga sudah mendekati duhur untuk di Ustadz. Semoga apa yang telah tadi Ustadz sampaikan bisa kita ambil ibrah untuk kita perbaiki tata cara wudhu kita sehingga kita bisa sesuai dengan contoh Rasul. Terima kasih sekali lagi, Ustadz. Dan untuk para jamaah, mohon maaf apabila tadi ada kendala yang mungkin mengganggu, kemudian juga apabila ada pertanyaan yang tidak sempat dibacakan, kami panitia Majelis Taklim Butuh Jannah memohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah
di lain waktu mungkin kita bisa sampaikan pertanyaan tersebut. Dan ini adalah kajian sesi pertama, Ustaz ya, mengenai tata cara beribadah. Ibadah, insyaallah. Untuk bulan depan akan kita sampaikan temanya kembali ke para jamaah. Untuk itu, maka dengan doa kafatul majid, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.